Sobat, bertemu kembali di channel seputar kita. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sobat, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat bonsai kelapa bercabang. Namun sebelum ke pembahasan, seperti biasa, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Dan tontonlah video ini sampai habis agar kalian mendapatkan informasi secara lengkap. Berikut ini pembahasannya. Bonsai merupakan seni bercocok tanam yang semakin banyak digilai oleh para pecinta tanaman hias. Bukan hanya karena bentuknya yang unik dan menarik, namun juga bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Ada berbagai macam tanaman yang bisa dibuat menjadi bonsai. Salah satunya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa dapat disulap menjadi bonsai kelapa bercabang atau bonsai kelapa mini. Bonsai ini mengundang banyak perhatian, mengingat pada dasarnya pohon kelapa tumbuh dengan pohonnya yang tegak dan menjulang tinggi. Membuat tanaman raksasa ini menjadi mungil tentunya tidaklah mudah. Oleh karena itu, bonsai kelapa bercabang dapat dibanderol dengan harga jual yang sangat tinggi. Namun bagi para kolektor bonsai, hal ini sama sekali tidak menjadi masalah. Berapapun harganya, mereka tetap membelinya. Nah sobat, bagaimana nih dengan kita yang menginginkan bonsai kelapa tetapi terkendala biaya? Nah, kita tidak perlu khawatir karena di video kali ini akan membahas cara membuat bonsai kelapa bercabang. Walaupun cara membuatnya tidaklah mudah, namun sebenarnya tidak ada yang sulit jika ada kemauan. Yang terpenting hanyalah ketelitian dan kehati-hatian agar hasil yang didapatkan nantinya akan memuaskan. Nah sobat, untuk membuat bonsai kelapa bercabang ada beberapa tahap yang perlu kita ikuti. Simaklah videonya sampai habis. Pada tahap pertama yaitu pilihlah bibit yang baik agar cepat bertunas. Dalam pemilihan bibit ini disarankan memilih kelapa yang sudah tua dan sebaiknya diambil langsung dari pohonnya. Karena kelapa tua yang sudah terjatuh di tanah hasilnya akan kurang baik. Sedangkan yang dipetik langsung dari pohon dapat bertunas dengan cepat. Selain itu juga nih sobat, pilihlah kelapa tua yang ukurannya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Setelah pemilihan bibit, kita tinggal menunggu beberapa waktu hingga kelapa tua kita mengeluarkan tunasnya. Cara agar bibit dapat cepat bertunas adalah coba tempatkan kelapa tua tersebut di atas tanah yang mengandung banyak air dan bersuhu lembab. Setelah bibit kita bertunas, langkah selanjutnya adalah mengupas sabut kelapa. Pengupasan sabut kelapa dapat dimulai dengan membuat sayatan-sayatan dari ujung ke ujung dengan menggunakan pisau tajam. Sayatlah dengan hati-hati, jangan sampai mengenai tunas dan akarnya yang baru tumbuh. Sayatan-sayatan ini akan memudahkan kita mengupas seluruh sabut kelapanya. Kupas hingga batoknya bersih dari sabut yang menyelubunginya. Saat batok sudah bersih dari sabut kelapa, langkah ketiga adalah kerok batok kelapa tersebut dengan menggunakan pisau. Kerok seluruh batoknya hingga bulu-bulu halus bekas sabut hilang semuanya. Lakukanlah hingga terlihat licin dan mengkilap, bisa juga dengan menggunakan amplas. Langkah berikutnya adalah menyiapkan media tanam. Pada tahap ini kita perlu menyiapkan pot berukuran kecil. Isi wadah pot tersebut dengan tanah, pasir, dan pupuk kandang. Gunakanlah perbandingan 2:1:1. Setelah itu kita juga memerlukan botol minuman bekas. Olah bagian kelapanya dengan tinggi 5 cm.
Pergunakan botol bekas tersebut untuk menutup tunas kelapanya. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan tunasnya dapat berkembang lebih cepat. Kemudian tahap berikutnya adalah penanaman kelapa ke dalam media tanam. Caranya, masukkan kelapa bertunas kita ke dalam pot yang telah diisi dengan media tanam secara hati-hati. Letakkanlah dalam posisi horizontal dan masukkan akar-akar kelapa tersebut di dalam media tanam tanpa membuatnya terputus. Dan sobat, tahap selanjutnya adalah saat tunas bonsai kita sudah mulai tumbuh dan mengeluarkan daunnya. Daun yang baru tumbuh dan belum terbuka itu harus dipotong. Potong dengan menggunakan pisau atau gunting tanaman. Perlakuan ini dilakukan agar daun kelapa tersebut tidak tumbuh ke arah atas. Perlakuan ini juga dilakukan pada setiap daun yang baru tumbuh. Sebelum terbuka daunnya, maka potonglah. Dengan begitu, tampilan bonsai kelapa kita akan tetap mungil dan terlihat menarik. Dan sobat, tahap selanjutnya yaitu saat tanaman bonsai kelapa kita sudah setinggi 15 cm sampai 20 cm, biasanya tunas-tunas baru akan mulai bermunculan. Dan untuk itu yang perlu kita lakukan adalah memotong habis tunas-tunas baru tersebut. Pada tahap ini kehati-hatian penuh harus kita lakukan. Jangan sampai nih saat memotong tunas baru kita menggores atau melukai tanaman bonsai kelapa kita. Lakukan tahap ini secara rutin minimal 3 kali sehari. Nah sobat, karena biasanya nih tunas baru akan tumbuh dalam waktu 3 hari. Jika kita sudah menyelesaikan sampai ke tahap 7, itu artinya tanaman bonsai kelapa kita sudah mulai tumbuh dengan bentuknya yang sempurna. Dan untuk tahap yang terakhir adalah melakukan penyiraman dan pemupukan. Proses penyiraman dilakukan rutin pada pagi dan sore hari. Untuk hasil terbaik, penyiraman dilakukan dengan air larutan garam atau vaksin. Dan pada musim kemarau, dosis penyiraman bisa ditambah agar tanaman bonsai kita tidak mati kekeringan. Untuk pemupukan sendiri nih sobat, dilakukan setiap 15 hari sekali agar tanahnya tetap gembur. Dan jangan lupa semprotkan insektisida atau herbisida untuk mencegah hama atau penyakit tanaman. Untuk membuat tanaman bonsai kelapa kita bisa cepat berbuah, maka jangan tinggalkan perawatannya. Perawatan berupa penyiraman, pemberian nutrisi atau pemupukan seperti apa yang telah dijelaskan di atas, dan jangan lupa pemangkasan yang rutin pada ranting. Nah sobat, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat bonsai kelapa yang kita tanam menjadi bercabang. Memang terbilang tidak mudah, namun jika kita melakukannya dengan sabar dan niat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang tidak mengecewakan. Dan pastinya kita akan bangga karena itu hasil dari karya tangan kita sendiri. Serta jangan lupa untuk like, share, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.